Balik lagi bersama saya R2G. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, R2G akan menceritakan sebuah film terbaru dari Netflix yang berjudul Fistful of Vengeance yang rilis di awal tahun ini bulan Februari tanggal 17. Diperankan oleh Iko Uwais sebagai Kaijin, Lewis Tan sebagai Luxin, Lawrence Kao sebagai Tomiwa, Virtusi sebagai Samasulu, Francisco Corney sebagai Priya, Jujukan Seto sebagai Sansui, Jason Tobin sebagai William Penn, Yaying Ratapongan sebagai Quan Ki, Charlie Rotpokan sebagai Pengu. Film ini merupakan kelanjutan dari kisah petualangan Iko Uwais dari serial Wu Assassin pertama. Jadi sebelum menonton alur cerita ini, ada baiknya kalau kalian nonton Wu Assassin musim pertama terlebih dahulu supaya mengerti dengan alur ceritanya. Di sini Kai yang dinobatkan sebagai Wu Assassin terakhir di muka bumi. Setelah mulai terbiasa menjalani kehidupan sebagai Wu Assassin, kini Kai dan teman-temannya kembali menghadapi situasi di mana mereka harus bertarung melawan seseorang yang memiliki kekuatan supranatural. Diceritakan di Bangkok, Thailand, tim Wu Assassin mendapatkan petunjuk mengenai pembunuh Jenny di sebuah klub yang ada di Bangkok. Kai dan Luxin sedang menuju ke tempat itu. Di sisi lain, Tommy sedang ngobrol dengan seorang wanita di sebuah restoran. Di dalam klub itu, Kai dan Luxin melihat seorang laki-laki yang sedang menyerap energi beberapa pengunjung. Kai dan Luxin mengajar pengunjung yang sudah terpengaruh dengan kekuatan supranatural. Faster and stronger than any man himself gets instrument. Pria yang disebut Chiang Ji itu turun untuk menghisap jiwa Kai, tapi kekuatannya tidak mampan buat seseorang Wu Assassin. Kemudian Kai dan Luxin bekerja sama untuk membunuh pria itu. Setelah membunuh pria itu, tiba-tiba seluruh pengunjung berubah menjadi patung dan seorang berbicara melalui tubuh beberapa pengunjung. Isn't me. It's me. I need your help. You? Who are you? Orang itu pun mengundang mereka berdua untuk menemuinya di situs penggalian arkeologi Kuil Silom besok pagi jam 8. 8 a.m. Silom Temple Archaeological Dig Site. Much to discuss. Wu Assassin. Ternyata wanita yang bersama Tommy adalah seorang Chiang Ji dan Tommy pun berhasil membunuh wanita tersebut. Setelah itu, Luxin menghubungi Tommy. Singkat cerita, mereka bertiga pun tiba di Kuil Silom dan disambut oleh seorang konglomerat yang bernama William Pan. Thank you for coming. William menceritakan kisah mengenai Pangu, manusia pertama yang membentuk semesta, menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Setelah menjadi dewa, Pangu menjadi mabuk kekuasaan. Dia mengancam akan menghancurkan dan membuat ulang dunia sesuai keinginannya. Kemudian Dao akhirnya memanggil Wu Assassin untuk membelah Pangu menjadi dua, yaitu menjadi Yin dan Yang. William mengungkapkan bahwa dia adalah Yin, wadah terakhir dari Pangu. Sedangkan kembarannya Yang adalah Quan Ki, ratu dunia kriminal Bangkok. Dia menghabisi apapun yang mengancamnya dan ternyata Quan Ki juga yang telah membunuh Jenny di San Francisco. Namun sebelum tewas, Jenny berhasil merampas sebuah jimat milik Quan Ki yang sekarang jimat itu dibawa oleh Tommy. William mempunyai pasangan jimat itu dan mengatakan bahwa Quan Ki akan mencari mereka untuk mengambil kembali jimatnya. William kemudian memberitahu mereka bahwa 2 hari lagi Quan Ki akan bertemu dengan 5 triad di Hotel V untuk menambah kekuatannya. William pun mengajak tim Wu Assassin untuk bekerja sama menangkap Quan Ki. Mereka bertiga setuju dan menyanggupi rencana tersebut. Sebelum melakukan penyerangan ke Hotel V, mereka membutuhkan seorang yang bisa membantu mereka menyediakan senjata dan membantu mereka masuk ke dalam hotel dengan aman. Karena hotel yang akan mereka datangi adalah hotel bintang 5 yang pastinya dengan penjagaan yang sangat ketat. Tommy yang memiliki kenalan wanita berasal dari Thailand yang bernama Priya mengajak Kai dan Luxin untuk menemui Priya. Now we've got that over with. Setelah itu, Tommy memperkenalkan mereka kepada Priya. Priya, meet the boys. Luxin, this is my man Kai. Top of the crowd. Oh, so what being cast? Tommy yang menceritakan kalau Jenny adiknya telah tiada. Priya pun turut berduka cita dan berjanji akan membantu mereka bertiga.
friend's dead? Yeah, our target took her out. I'm so sorry. I can help you get in. Security there's tight. We can use that to our advantage. Sementara itu, di sisi lain, Interpol pada saat itu juga sedang menyelidiki tentang kasus Kwon Ki. Keesokan harinya mereka berkumpul di luar Hotel V. Pria saat itu ternyata hanya membawa senjata mainan dan membawa sebuah barang yang menurut pria canggih. Tak lama kemudian, Kwon Ki dan anak buahnya pun tiba di hotel tersebut. Setelah mereka melihat Kwon Ki masuk ke dalam hotel, pria dan Tommy pun mengelabui penjaga hotel hingga akhirnya Kai dan Lusin berhasil menyelinap masuk dan duduk santai di lobi. Sementara itu, Tommy dan pria dibawa ke ruang security. Your manager? We're valued customers. Mereka kaget saat melihat isi tas Tommy yang hanya berisi dengan senjata mainan. Lalu, pria mematikan semua kamera CCTV dengan alat canggihnya. Kai dan Lusin pun langsung bergerak setelah mendapat isyarat tersebut. Interpol yang berada di dalam mobil van sedang mengawasi tiba-tiba kehilangan akses CCTV. Salah satu anggota Interpol yang bernama Sulu pun mencurigai kejadian itu dan langsung masuk ke dalam hotel. Sementara itu, Ku bertemu dengan 5 bos dari Triad di sebuah ruangan. Ia pun menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk membunuh mereka semua. Kemudian mengklaim semua anak buah dari bos Triad telah menjadi anak buahnya sekarang. Setelah itu, Ku mempengaruhi semua orang yang ada di lobi hotel dengan kekuatannya lalu pergi. Kai dan Lusin yang saat ini sudah ada di ruangan tersebut dan menemukan kelima mayat dari bos Triad. Di sisi lain, pria dan Tommy lolos dari ruangan security setelah melemparkan benda seperti bom yang meledak di saat bersamaan. Sulu yang telah tiba di ruangan itu lalu menodongkan pistol kepada Kai dan Lusin karena mencurigai telah melakukan pembunuhan. Ternyata agen Sulu dan Lusin saling kenal karena pernah bertemu di London. Namun hal itu tidak menghalangi Sulu untuk menangkap mereka berdua. Tidak lama kemudian, pria dan Tommy datang dan mencoba meyakinkan Sulu kalau mereka bukanlah orang jahat. Clear that none of us are the bad guys. They are Pria mengatakan kalau pengunjung hotel sudah menunggu dan akan membunuh mereka semua. Setelah itu, anak buahku pun datang dan menyerbu. Mereka semua menghadapinya sambil mencari jalan keluar untuk kabur. Saat bertarung, Kai terpisah dengan teman-temannya dan kemudian bertemu dengan San. Saat ini, San bekerja sama dengan Ku untuk menangkap Pu Assassin untuk mendapatkan kekuatannya yang baru. Mereka berdua pun bertarung dengan cukup sengit. Karena mereka berdua sama-sama memiliki kekuatan supran. Saat mereka bertarung, Lusin dan pria kabur menggunakan mobil yang ada di parkiran. Dan beberapa anggotaku menembakinya. Tommy dan Sulu pun turun menggunakan lift dan berhasil menghabisi anak buahku yang mencoba menghadang mereka. Di sisi lain, Kai dan San masih bertarung. Namun, saat Tommy dan Sulu tiba di lobi, mereka tidak bisa keluar karena pintunya terkunci. Lusin dan pria melihat mereka kemudian menjebol pintunya dengan menabrakkan mobil mereka. Door says push, not pull. Saat mereka segera kabur dari tempat tersebut, tiba-tiba San memberikan tendangan pada Kai yang membuat Kai terjatuh dari atas gedung hotel tersebut. Kai yang mempunyai kekuatan Wu Assassin, dia pun bisa mengurangi efek jatuh dari ketinggian itu dan tercebur ke dalam kolam air yang posisinya dekat dengan teman-temannya. Mereka pun kabur menggunakan mobil van milik Interpol, di mana anggota Interpol lainnya ternyata sudah dihabisi oleh kelompok Ku. Ku yang melihat itu, segera memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengejar mereka. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga mereka pun berhenti di depan pasar karena sudah terkepung. Anak buahku pun menembaki mobil mereka. Lalu Sulu meminta mereka mengambil senjata untuk membalas serangan tersebut. Melihat adanya perlawanan dari dalam mobil, anak buahku melempar tabung gas ke arah mobil mereka untuk diledakkan. Beruntung Kai dan teman-temannya berhasil selamat dan berusaha kabur dengan memanfaatkan asap tebal yang ada di sekitar mobil tersebut.
Tapi saat itu juga mereka ketahuan dan kembali harus bertarung melawan anak buahku. This way, the river. Setelah itu, pria mengajak mereka untuk kabur menggunakan perahu melewati sungai menuju ke kampung pria di pinggiran kota Bangkok. Kemudian di sana mereka pun bertemu dengan paman pria yang bernama Chetri. Uncle! Chetri pun memberikan Kai sebuah gelang pelindung. Saat makan malam bersama, Chetri menceritakan kalau sebenarnya mereka telah dibohongi oleh William, di mana William dan Ku sebelumnya adalah satu dan terpisahkan. Mereka berdua berencana akan menyatukan diri menggunakan kekuatan Shi dari kekuatan Wu Assassin yang dimiliki oleh Kai. Mereka juga akan menggunakan jimat yang ditempa dari batu kuil tempat pertama kali mereka dipisahkan. Tommy yang mendengar hal itu kemudian menunjukkan jimat tersebut dan bermaksud menghancurkannya. Namun saat Tommy memukulnya, ternyata hal tersebut justru mengakibatkan sebuah ledakan. Where did you get that from? Kemudian Chetri pun menjelaskan bahwa jimat itu tidak bisa dihancurkan dengan cara apapun. Tak lama kemudian, pria menerima pesan dari seseorang yang tak dikenal. Orang itu berkata kalau ia bisa mengembalikan keluarga pria yang sudah meninggal dan meminta pria segera keluar. Saat sampai di luar pintu masuk desa, pria dibawa ke alam bawah sadar untuk bertemu dengan keluarganya. Saat itu juga Ku dan William mempengaruhi pria untuk percaya pada Penggu jika ingin kembali pada keluarganya. Pria pun terpengaruh oleh mereka dan merusak pelindung kampung agar Ku dan anak buahnya bisa masuk. Ia kemudian mencuri jimat dari Tommy yang sedang tidur lalu berhasil menghisap Shi milik Kai menggunakan jimat tersebut. Setelah itu, Ku dan anak buahnya pun masuk menyerang mereka semua. Kai kemudian memberitahu temannya kalau pria berkhianat dan meminta semua untuk berhati-hati. Kemudian Kai diserang anak buahku yang juga memiliki kekuatan supranatural. Kai yang belum pulih sepenuhnya berhasil mengalahkan dua orang tersebut. Lusin dan Sulu juga diserang oleh beberapa anak buahku. Sampai tangan Lusin tertusuk paku dalam pertarungan tersebut. Beruntung Chetri datang di saat waktu yang tepat, kemudian Lusin membalas dengan menusukkan paku pada kepala penjahat itu dan Chetri menusuknya hingga hancur seketika. Chetri pun lalu menyuruh mereka semua untuk kabur dari tempat itu dan segera menyelamatkan pria. Don't let Penggu reform. You can no longer be stopped. Sementara itu, Chetri sendiri akan menahan anak buah dariku. Akhirnya Chetri tewas setelah ia dikeroyok. Mereka pun tiba di suatu tempat dan berdebat siapa yang harus mengambil keputusan. Sul pun akhirnya menengahi dan mempersatukan mereka kembali dan melanjutkan rencananya. Jenny. She's right. We're all fucking idiots. I'm the agent. I'm a fuck. For Jenny? For Jenny. For Jenny. Singkat cerita, mereka pun sampai di markas William dan Ku di mana Penggu akan bangkit. Mereka berhasil melewati penjaga yang ada di luar dengan meledakkan tabung gas LPG. Kemudian mereka melanjutkan masuk ke dalam. Tapi karena penjagaan yang sangat ketat, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Jenny. Kai bertugas untuk menghadapi San, Tommy dan Sulu bertugas untuk mencari Penggu, dan Lusin bertugas untuk menghadapi The Beast. Tommy kemudian memberikan kunai kepada Kai yang diambil dari anak buahku. Kai pun melemparkan kunai itu ke arah San yang membuat senjata San jatuh.
Dan kemudian Sun turun untuk bertarung melawan Kai. Saat dalam pertarungan mereka, Kai awalnya kewalahan hingga akhirnya memasangkan gelang pemberian cetri yang membuat Sun kehilangan sinya. Dengan bantuan gelang itu, Kai berhasil membunuh Sun. Sementara itu, Sulu dan Tommy bertemu dengan Ku yang membawa tombak. Mereka pun berhasil mengalahkan Ku dengan mudah. Tommy kemudian menggeledahnya tapi tidak menemukan jimatnya. Saat mereka akan mencari yang lain, pria tiba-tiba muncul. Sulu yang melihat pria, ia sangat marah dan akan membunuhnya. Untung saja Tommy berhasil mencegahnya dan pria pun meminta maaf karena telah mengkhianati mereka. Tak lama kemudian, Ku tiba-tiba bangkit kembali dengan kekuatan tubuhnya yang ia miliki. Kemudian mereka bertiga mengeroyoknya. Sedangkan Lusin kalah dalam pertarungan melawan The Beast. Tak lama kemudian, Kai tiba di tempat William dan segera menghadapi William, tapi William menggunakan jimatnya untuk menghisap chi dari Kai. Kai pun langsung terjatuh seketika. Kemudian William menyatukan kedua jimatnya itu yang akhirnya membuat penjara Penggu terbuka. Lalu William melayang ke arah cahaya yang berasal dari dalam tanah dan berubah menjadi Penggu. Kai yang melihat itu segera memulihkan kembali kekuatannya. Kemudian Penggu menyuruh Lusin untuk menyerang Kai. Hal itu tentu saja membuat Kai tidak tega, namun ia harus tetap melawan Lusin untuk mengembalikan jiwa Lusin. Kemudian Penggu kabur dan masuk ke dalam lubang. Kai pun ikut melompat mengikutinya, dan Lusin melempar tali untuk pegangan Kai bersamaan dengan Tommy dan yang lainnya tiba di tempat tersebut. Awalnya Kai sangat kesulitan melawan Penggu. Lusin kemudian menyusulnya dengan menggunakan tali. Mereka berdua pun bekerja sama untuk menghadapi Penggu, dan mereka berhasil mengalahkan Penggu dan berubah kembali menjadi William. Setelah itu, Kai dan Lusin ditarik ke atas oleh Tommy dan dua orang wanita cantik. Kemudian mereka keluar melewati sebuah kuil yang ada di dalam gua. Di akhir film, kita diperlihatkan Kai dan yang lainnya sedang bersantai di pantai bersulang untuk Jenny. Dan film pun selesai. Cerita film yang berjudul Fistful of Vengeance cukup sampai di sini. Jika kalian suka channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar tidak ketinggalan video terbaru dari R2G. Sekian dan terima kasih.